Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsanihi wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinani. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah ta'ziman li sya'nihi. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu ad-da'i ila ridwanihi sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwanihi. Amma ba'd. Fa ikhwani fid din, wa akhwati fillah, kaum muslimin wal muslimat yang saya cintai dan saya muliakan, rahimani wa rahimakumullah. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa mencurahkan rahmatnya kepada kita sekalian. Alhamdulillah, bulan Ramadan sudah berada di depan mata kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala menganugerahkan kepada kita perjumpaan dengannya dan hidayah untuk bisa memaksimalkan setiap detik yang kita lalui di bulan Ramadan dengan amal saleh, dan semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya kita harus mempersiapkan diri, dan persiapan yang paling utama adalah persiapan ilmu. Karena di surat Al-Isra ayat ke-36 Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kita, وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُولَئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْئُولًا. Jangan kamu lakukan, jangan kamu ikuti apa yang kamu tidak punya ilmu tentangnya, karena sesungguhnya setiap pendengaran, penglihatan dan hati akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah SAW juga mengingatkan kita, "Man 'amila 'amalan laisa 'alaihi amruna fahuwa raddun." Barang siapa yang melakukan satu amalan yang tidak ada padanya petunjuk dari kami, maka amalan tersebut tertolak. Oleh karenanya Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah ta'ala mengatakan, al-ilmu qabla al-qawli wal-amal. Ilmu harus didahulukan sebelum ucapan dan perbuatan, agar amalan kita diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka di kesempatan ini kita akan membahas 10 sunnah atau petunjuk-petunjuk Nabi Muhammad SAW di bulan Ramadan. Dan dari 10 ini masih ada cabang-cabangnya. Semoga Allah berikan taufik kepada kita untuk mempelajari dan mengamalkan petunjuk-petunjuk Nabi SAW. Yang pertama adalah petunjuk Nabi SAW dalam menetapkan masuknya bulan Ramadan. Ada 2 hal yang harus kita ikuti. Yang pertama, dengan ru'yatul hilal atau menyempurnakan bulan menjadi 30. Di antaranya disebutkan dalam hadis yang diriwayatkan Al-Bukhari dan Muslim dari sahabat yang mulia Abu Hurairah radhiyallahu anhu, "Sumu li ru'yatihi wa aftiru li ru'yatihi, fa in gubbi 'alaikum fa akmilu iddata Sya'bana 30." Berpuasalah karena kamu sudah melihat hilal, dan berbukalah, maksudnya berhari raya Idul Fitri, karena kamu sudah melihat hilal. Namun apabila tertutup atas kalian, dalam riwayat yang lain, fa in gumma 'alaikum, kalau mendung atau awan menutupi penglihatan kalian, maka
sempurnakan bulan Sya'ban menjadi 30. Berarti proses melihat hilal itu pada tanggal 29, yaitu kita sudah bersiap di posisi yang memungkinkan untuk melihat hilal menjelang maghrib. Ketika terbenam matahari, apabila muncul hilal, berarti masuk 1 Ramadan. Malam itu kita tarawih dan makan sahur, besok puasa. Dan alhamdulillah di negara kita pemerintah punya tim, itu sudah sejak lama, yang ditempatkan di posisi-posisi tertentu untuk melihat hilal. Di negara-negara Islam seperti di Arab Saudi juga seperti itu. Ada petugas yang berusaha melihat hilal, dan ini termasuk sunnah. Berusaha melihat hilal. Kalau hilal tidak terlihat, seperti yang dicontohkan dalam hadis, karena mendung, maka apa yang kita lakukan? Kata Nabi SAW, sempurnakan bulan Sya'ban menjadi 30. Berarti malam itu masih 30 Sya'ban, besok belum berpuasa. Boleh nggak kita puasa untuk hati-hati? Jangan-jangan hilalnya sebenarnya sudah ada, cuma tertutup awan. Boleh atau tidak? Supaya hati-hati. Jawabannya, itu dilarang oleh Rasulullah SAW. Beliau bersabda, "La taqaddamu Ramadana bi shaumi yawmin wala yawmain." Jangan kamu mendahului Ramadan dengan berpuasa 1 atau 2 hari sebelumnya. Illa rajulun kana yasumu shauman falyasum. Kecuali orang yang terbiasa berpuasa, maka silahkan dia puasa. Misalkan bertepatan dengan kebiasaan puasa Senin Kamis, tanggal 30 Sya'ban bertepatan dengan hari Senin, boleh dia niat puasa sunnah atau puasa qadha. Nah, ini juga perlu kita ingatkan. Bulan Sya'ban adalah kesempatan terakhir untuk mengqadha puasa Ramadan tahun lalu. Kalau sampai belum diqadha sampai masuk Ramadan tahun ini, maka itu adalah kesalahan, sehingga orangnya harus bertobat dan juga tetap harus mengqadha setelah Ramadan tahun ini. Mulai 2 Syawal dia sudah bisa mengqadha untuk yang tahun lalu yang belum dia qadha, dan ditambah dengan membayar fidyah, yaitu setengah sok bahan makanan pokok, kurang lebih 1,5 kg beras. Jadi yang dilarang adalah berpuasa untuk hati-hati. Maka tidak boleh kita berpuasa Ramadan kecuali sudah pasti. Juga kata sahabat yang mulia Ammar bin Yasir radhiyallahu taala anhu, man shama al-yawma alladhi yashqu fihi an-nas faqad asa Abul Qasim sallallahu alaihi wasallam. Barang siapa berpuasa di hari manusia ragu padanya, maka dia telah bermaksiat kepada Abul Qasim Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang dimaksud dengan hari manusia ragu adalah tanggal 30 Sya'ban. Jangan-jangan sudah masuk 1 Ramadan. Kalau ada orang yang mau berpuasa sok berhati-hati, justru dia menyelisihi petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Berhati-hati itu sebenarnya bagus, tapi ternyata berhati-hati dalam beragama itu juga harus berdasarkan dalil. Dan ini jemaah sekalian cara yang mudah untuk menentukan awal Ramadan. Tapi kemudian orang-orang Syiah dan selain mereka memunculkan cara baru yang mereka sebut dengan hisab. Meskipun cara hisab ini sudah ada bahkan sebelum Nabi SAW diutus, tapi penggunaannya untuk menentukan masuknya bulan itu baru dilakukan belakangan, menyelisihi ijma' salaf.
Oleh karenanya Imam Nawawi rahimahullah mengatakan yajibu shaum Ramadan bistikmali Sya'ban 30 atau ru'yati hilalihi. Wajib berpuasa Ramadan dengan menyempurnakan bulan Sya'ban menjadi 30 hari atau melihat hilal Ramadan. Dan Imam Ibn Hajar sebagaimana dalam Fathul Bari mengatakan, wa qad dhahaba qaumun ila ruju' ila ahli tasyir fi dzalika wa hum ar-rawafid. Sebagian orang berpendapat untuk merujuk kepada ahli hisab dalam penetapan bulan. Mereka itu adalah Syiah Rafidah. Wa nukila an ba'dil fuqaha muwafaqatuhum, namun dinukil dari sebagian ahli fikih menyepakati cara mereka. Qala al-Baji, maka Imam al-Baji mengatakan wa ijma'u salafus salih hujjatun alaihim. Ijma' as-salafus salih merupakan hujjah atas mereka, artinya membantah mereka. Perbuatan mereka menyelisihi ijma'. Wa qala Ibnu Baziza wa huwa madhhabun batil. Ibnu Baziza berkata itu adalah pendapat yang batil. Jadi yang diajarkan Nabi SAW adalah cara yang sederhana, yang mudah bagi kita. Namun tidak mengapa misalkan kita mau melihat pakai alat, boleh. Sebagaimana difatwakan Imam Ibnu Baz rahimahullah, tidak masalah kita mau melihat hilal pakai alat semacam teropong. Yang penting hilalnya terlihat. Mau pakai alat, mau mata telanjang, tanpa alat, kalau sudah muncul hilal, bagaimanapun bentuk hilal, yang penting sudah ada, berapa derajat pun. Sekarang mereka selalu berdebatkan bentuk hilal begini sudah berapa derajat. Itu semua nggak ada di dalam sunnah. Yang penting kelihatan, sudah masuk 1 Ramadan. Kalau tidak kelihatan, biarpun prediksinya sudah kelihatan, tapi jelas-jelas nggak kelihatan, maka kata Nabi SAW, sempurnakan bulan menjadi 30. Kemudian jemaah sekalian, ketentuan yang kedua dalam menentukan masuknya Ramadan adalah mengikuti keputusan pemerintah. Di antaranya diingatkan Nabi SAW dalam hadis yang diriwayatkan At-Tirmidzi, juga dari sahabat yang mulia Abu Hurairah radhiyallahu anhu, as-sawmu yawma tasumun wal fitru yawma tuftirun wal adha yawma tudahhun. Berpuasa adalah hari kalian semua berpuasa. Beridul fitri adalah hari kalian semuanya beridul fitri. Dan beridul adha adalah hari kalian semuanya beridul adha. Makna hadis ini dijelaskan para ulama, di antaranya oleh Imam As-Sindi di dalam Hasyiah terhadap Ibnu Majah. Wa dhahir anna maknahu, yang zahir, yang nampak jelas bahwa hadis ini maknanya adalah anna hadhihi al-umur laisa lil ahadi fiha dakhl, bahwa dalam urusan-urusan ini, yaitu penetapan bulan Ramadan dan hari raya, tidak ada campur tangan individu-individu masyarakat ataupun ormas-ormas di dalamnya. Wa laisa lahum at-tafarrud fiha, tidak boleh mereka menentukan sendiri. Bayangkan saja jemaah sekalian, kalau ada 10 ormas, bisa jadi 10 hari. Hari rayanya beda 10 hari. Subhanallah. Dan ini adalah penampakan yang menunjukkan umat Islam tidak bersatu. Kalau sebagian sudah menentukan hari raya sementara yang lain masih puasa, maka sebagian sudah bersenang-senang, yang lain masih menahan lapar. Dan termasuk sunnah di hari raya adalah bersenang-senang. Itu sunnah. Sementara yang lain masih menahan lapar. Itu menunjukkan pemandangan yang tidak bagus. Kata beliau, balil amru fiha ilal imam wal jamaah. Maka urusan ini harus diserahkan kepada pemimpin dan pemerintah. Wa yajibu 'alal ahad tiba'uhum lil imam wal jamaah. Dan wajib bagi masyarakat untuk mengikuti keputusan
pemimpin dan pemerintah. Hikmahnya adalah agar terjadi persatuan. Bahkan jemaah sekalian, andai seseorang melihat hilal, tapi kemudian persaksiannya tidak diakui oleh pemerintah, apa yang harus dia lakukan? Memang di sini ada khilaf ulama, tapi pendapat yang kuat adalah dia belum boleh berpuasa, tetap mengikuti keputusan pemerintah. Kenapa? Kata Syekhul Islam Ahmad bin Abdul Halim Al-Harrani rahimahullah, ternyata yang dimaksud dengan hilal di dalam syariat bukan sekedar kemunculannya di langit, tapi juga diakui di bumi. Di antara bentuk pengakuan itu adalah diputuskan oleh pemerintah, kemudian menjadi hari berpuasa orang banyak. Karena secara bahasa hilal itu sendiri dari kata halla washtahara, yang artinya sesuatu yang dikenal, menjadi masyhur di tengah-tengah manusia. Jadi seseorang melihat hilal dan belum diakui oleh yang lainnya, itu pun secara syariat belum disebut sebagai hilal. Maka pendapat yang lebih kuat, meskipun dia sudah melihat hilal tapi pemerintah tidak mengakuinya, dia tidak boleh melakukan puasa, menunggu keputusan pemerintah. Inilah jemaah sekalian petunjuk Nabi SAW yang pertama dalam menetapkan awal bulan maupun akhir bulan dan hari raya. Yang kedua, sunnah-sunnah terkait makan sahur. Makan sahur jemaah sekalian adalah makan yang penuh dengan keberkahan. Jangan sampai kita tinggalkan. Andai kita lagi kenyang sekalipun, tetaplah makan sahur, meskipun hanya dengan seteguk air. Rasulullah SAW bersabda, "Tasahharu walau bijur'atin min ma'in." Makan sahurlah kalian meski hanya dengan seteguk air. Juga Nabi SAW bersabda, "Tasahharu fa inna fis sahuri barakah." Makan sahurlah kalian karena dalam makan sahur itu ada keberkahan. Banyak sekali keberkahan dalam makan sahur. Minimalnya itu adalah ibadah, bukan makan biasa. Dan ittiba kepada Nabi SAW. Oleh karenanya jemaah sekalian, Al-Allamah Ibnu Utsaimin rahimahullah pernah mengingatkan, termasuk sunnah yang agung dalam makan sahur adalah kita hadirkan di hati kita makan ini untuk menaati Allah dan ittiba kepada Nabi SAW, bukan makan biasa. Begitu pula kita tambahkan niat untuk menyelisihi ahlul kitab, karena Nabi SAW pernah bersabda, "Faslu ma baina siyamina wa siyami ahlil kitab aklatus sahar." Pembeda antara puasa kita dan puasanya ahlul kitab adalah makan sahur. Jadi hadirkan dalam hati kita untuk menyelisihi mereka. Juga Nabi SAW mengabarkan kepada kita tentang keberkahan makan sahur. Beliau bersabda, "As-sahuru akluhu barakah." Makan sahur itu adalah makan yang penuh berkah. Fala tada'uhu, maka janganlah kamu tinggalkan. Walau an yajra'a ahadukum jur'atan min ma'in, meskipun seorang dari kalian hanya meneguk satu tegukan air. Fa inna Allah azza wa jalla wa malaikatahu yusalluna 'alal mutasahhirin, karena sesungguhnya Allah dan para malaikatnya bersalawat untuk orang-orang yang makan sahur. Allah bersalawat maknanya Allah mencurahkan rahmatnya dan ampunannya. Malaikat bersalawat kepada kita maknanya malaikat mendoakan ampunan untuk kita. Kapan waktu makan sahur?
sahur itu, waktu makan sahur itu dimulai dari pertengahan malam sampai akhir malam menjelang waktu subuh. Inilah waktu makan sahur. Berarti kalau kita makan sebelum pertengahan malam atau sebelum tidur dengan niat makan sahur, tapi belum masuk pertengahan malam, itu belum masuk waktu sahur. Namun jemaah sekalian, dianjurkan, disunahkan kita makan menjelang waktu subuh. Sebagaimana dikatakan oleh tabi'in yang mulia Amr bin Maimun rahimahullahu taala, kana ashabu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam a'jalan nasi iftaran wa abta'ahum suhura. Para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah orang-orang yang paling cepat berbuka puasa kalau sudah masuk waktunya dan paling lambat makan sahur. Tepatnya di jam berapa? Maka kita bisa mengukur dari penjelasan Zaid bin Thabit, sebagaimana diriwayatkan oleh Anas bin Malik radhiyallahu anhu dari sahabat yang mulia Zaid bin Thabit radhiyallahu taala anhu. Beliau mengatakan, "Tasakharna ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam, thumma qama ila sholati." Kami makan sahur bersama Nabi Muhammad SAW. Kemudian beliau bangkit untuk melakukan sholat. Qultu, aku pun bertanya, yaitu Anas bertanya kepada Zaid bin Thabit, kam kana bainal adzan was sahur? Berapa jarak antara adzan dan sahur? Qala, beliau menjawab, qadru 50 ayat, seukuran membaca 50 ayat. Al-Allamah Ibnu Utsaimin rahimahullah mengatakan, kurang lebih antara 10 sampai 15 menit. Itulah jarak Nabi SAW selesai makan sahur dan waktu subuh. Artinya tidak mepet banget ya ke waktu subuh. Kasih jarak paling tidak 10 menit. Belum lagi kita persiapan untuk sholat subuh agar kita tidak terlambat sholat berjamaah. Begitu pula melakukan sholat sunnah qobliyah subuh. Tetapi jemaah sekalian, ini tidak bermakna di waktu 10 menit tersebut kita sudah tidak boleh makan dan puasa sudah dimulai. Tidak. Puasa itu dimulai apabila masuk waktu subuh. Sebagaimana di surat Al-Baqarah ayat 187 Allah mengatakan, wa kulu washrabu hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswadi minal fajr. Makan dan minumlah kalian sampai menjadi jelas benang putih dari benang yang hitam, yaitu terbit fajar. Artinya, andai ada orang terlambat sahur, baru bangun, masih ada 5 menit, tidak mengapa. Dia makan sahur. 1 menit pun masih bisa. Minum air, makan 1 kue, maka tidak mengapa. Nah, pertanyaannya jemaah sekalian, andai dia lagi makan sahur, kemudian terdengar azan, apa yang harus dia lakukan? Lanjut atau stop? Jawabannya tergantung. Kalau dia masih ragu, jangan-jangan muadzin ini kecepatan. Buktinya apa? Baru 1 masjid yang ada, yang lain belum. Jika dia masih ragu, tidak mengapa dia lanjut. Kenapa? Ada kaidah mengatakan, al-aslu baqa ma kana ala makan. Hukum asal itu tetap sesuai dengan keadaannya. Artinya sampai ada sesuatu yang bisa merubahnya. Atau kaidah juga mengatakan al-yakin la yazulu bisyak. Keyakinan tidak bisa hilang dengan keraguan. Adanya waktu malam itu kan yakin.
Kemudian apakah sudah masuk waktu subuh? Itu kan belum yakin, masih keraguan. Maka keraguan ini gak bisa menghilangkan keyakinan, sehingga dia boleh untuk terus makan dan minum. Tapi jemaah sekalian, kalau dia sudah yakin, wajib dia segera berhenti. Wajib dia segera berhenti makan sahur. Memang ada hadis Nabi SAW mengatakan, "Idza sami'a ahadukum an-nida wal ina 'ala yadihi fala yad'hu hatta yaqdiya hajatahu minhu." Apabila seorang dari kalian mendengar adzan sementara bejana masih ada di tangannya, janganlah dia letakkan sampai dia menyelesaikan hajatnya. Artinya selesai dia makan atau minum. Tapi pertama, hadis ini diperselisihkan ulama tentang kesohihannya. Namun andai sahih sekalipun, sebagaimana dijelaskan oleh Al-Allamah Ibnu Utsaimin rahimahullah, itu dibawa kepada makna dia masih ragu bahwa subuh sudah masuk, maka tidak mengapa dia selesaikan hajatnya. Tapi kalau dia sudah yakin, nggak boleh dia terus makan dan minum, karena dia akan bertentangan dengan ayat. Ayat mengatakan, makanlah dan minumlah sampai jelas. Berarti sampai yakin. Ini juga dalil. Sampai yakin. Benang putih dari benang yang hitam, maksudnya waktu fajar. Maka kalau belum jelas atau belum yakin, tidak mengapa dia terus makan dan minum. Dan ini kebalikannya. Jika belum jelas masuknya waktu berbuka, nggak boleh dia berbuka. Harus yakin dulu sudah masuk waktu berbuka. Karena apa tadi kaidahnya? Keyakinan nggak boleh dihilangkan dengan keraguan. Masuknya maghrib masih ragu kan? Sementara asalnya adalah kita pada posisi di siang hari, itu yang kita yakini. Tapi masuknya maghrib masih diragukan, maka keraguan itu nggak boleh menghilangkan keyakinan. Kemudian jemaah sekalian, dari hadis Anas dari Zaid bin Thabit tadi, di sini juga kita bisa memetik pelajaran. Sebagaimana kata Ibnu Hajar rahimahullahu taala, wa fihi al-ijtima' 'ala sahur. Dalam hadis tersebut ada anjuran makan sahur bersama. Karena kata Zaid bin Thabit radhiyallahu anhu, tasaharna ma'an nabiyyi sallallahu alaihi wasallam. Kami makan sahur bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berarti dianjurkan makan sahur bersama. Ini termasuk sunnah. Adakah menu makan sahur yang disunahkan? Dalam hadis Abu Dawud dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW bersabda, "Nikmat sahurul mukmin at-tamar." Sebaik-baik makanan sahur seorang mukmin adalah kurma. Maksudnya kurma matang. Ini termasuk sunnah. Dan hikmah juga kita mengakhirkan makan sahur agar kita bisa melakukan sholat subuh tidak ketiduran lagi. Kalau kita terlalu jauh jarak sahurnya dengan waktu subuh, khawatirnya kita ketiduran. Baik, ini beberapa sunnah terkait dengan makan sahur. Berikutnya yang ketiga, termasuk petunjuk dan sunnah Nabi SAW yang sangat agung, kita berpuasa dengan sebenar-benarnya puasa. Maksudnya adalah puasa kita harus bisa mencegah kita dari perbuatan yang haram. Bukan sekedar tidak makan, tidak minum, dan tidak berhubungan suami istri. Tapi lisan kita dipuasakan dari ucapan-ucapan yang haram. Mata kita, pendengaran kita juga dipuasakan
dari melihat dan mendengar yang haram. Dan semua anggota tubuh kita dipuasakan dari hal-hal yang haram. Dalam hadis yang diriwayatkan Al-Bukhari dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man lam yada' qaula zur wal 'amal bihi wal jahla, falaysa lillahi hajah fi an yada'a ta'amahu wa syarabahu." Barang siapa yang tidak meninggalkan ucapan yang haram dan perbuatan yang haram dan kejahilan, yaitu perbuatan yang tidak berdasar petunjuk Allah dan Rasulnya, termasuk hal-hal yang sia-sia, ngeprank orang misalkan, maka Allah tidak membutuhkan puasanya. Artinya tidak ada gunanya dia meninggalkan makan dan minum. Juga Nabi SAW pernah bersabda, "Rubba sha'imin hadduhu min siyamihi al-ju' wal 'atash." Bisa jadi orang yang berpuasa itu yang dia dapatkan dari puasanya hanyalah lapar dan haus. Dia akan dapat pahala karena puasanya tidak mencegah dia dari perbuatan yang haram. Dan Nabi SAW juga bersabda, "Wasyamu junnah." Puasa itu adalah perisai. Apa maksudnya puasa adalah perisai? Ada dua makna. Yang pertama, perisai dari maksiat di dunia. Yang kedua, perisai dari api neraka di akhirat. Dan tidak akan menjadi perisai dari api neraka di akhirat sampai menjadi perisai dari maksiat di dunia. Oleh karenanya dalam lanjutan hadis Nabi SAW mengatakan, "Wa idza kana yawmu shawmi ahadikum fala yarfuth wala yasqa wala yajhal." Maka di hari seorang dari kalian sedang berpuasa, janganlah dia berkata-kata kotor, jangan dia berteriak-teriak, berisik, gaduh, jangan pula dia melakukan kejahilan, termasuk hal-hal yang sia-sia yang tidak berdasarkan petunjuk Allah dan Rasulnya. Oleh karenanya jemaah sekalian, bulan Ramadan hendaklah kita isi dengan ibadah. Hindari hal-hal yang sia-sia, apalagi yang haram. Sebagian orang malah melakukan perbuatan sia-sia yang di luar bulan Ramadan tidak dia lakukan. Contoh, main kartu dari ba'da tarawih sampai sahur. Padahal di luar bulan Ramadan dia tidak melakukan itu. Ini sesuatu yang sangat disayangkan. Terutama sedang berpuasa, jauhilah hal yang sia-sia, apalagi yang haram. Dan kesia-siaan yang paling banyak menyita waktu adalah menonton TV, menonton YouTube, scroll HP. Ini sepele, cuma gini-gini tangannya, tapi habis sejam, 2 jam gak kerasa. Sampai kata Nabi SAW, orang yang berpuasa itu, wa in syatamahu ahadun aw qatalahu falyaqul inni sha'imun. Apabila ada orang yang mencacinya atau mengajaknya bertengkar, tidak dia layani, dia sabar, dia tahan emosinya, dan dia berkata, "Aku sedang puasa." Apakah itu bermakna tunggu sampai aku berbuka? Tentu tidak. Kalau setelah berbuka dia kemudian mencari orang itu untuk bertengkar, berarti itu menunjukkan puasanya tidak berhasil. Karena puasa itu kan pendidikan. Supaya apa? La'allakum tattaqun, agar kalian bertakwa. Maka hasil dari pendidikan kita ini jemaah sekalian, kita akan lihat setelah Ramadan. Apakah kita menjadi orang yang lebih bertakwa atau tidak? Maka jika kita berpuasa dengan menjauhi semua yang Allah haramkan, insya Allah kita akan sampai pada derajat ketakwaan. Imam Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala mengatakan, "Was-sha'imu huwa alladhi shamat jawarihuhu 'anil atham." Orang yang berpuasa itu adalah orang yang anggota tubuhnya berpuasa dari dosa-dosa. Wa lisanuhu 'anil kadhib wal fuhshi wa qawli zur. Lisannya berpuasa dari ucapan dusta, ucapan keji, dan ucapan palsu.
wa batnuhu 'anit ta'am wasyarab, dan perutnya berpuasa dari makan dan minum, wa farjuhu 'anil rafath, dan kemaluannya berpuasa dari berhubungan suami istri. Dan ketahuilah jemaah sekalian, meskipun bulan Ramadan adalah bulan mulia, bulan ampunan, tapi faktanya tidak semua orang yang Allah ampuni. Sampai Rasulullah SAW pernah mengingatkan kita, syakiya abdun adraka Ramadan fansalakha minhu walam yughfar lahu. Celakalah seorang hamba yang mendapati bulan Ramadan, tapi sampai Ramadan berakhir dia belum juga mendapatkan ampunan. Al-Hafidh Ibnu Rajab rahimahullah pernah mengatakan, ihdarul ma'asi fa innaha tahrimul maghfirah fi mawasimir rahmah. Jauhilah kemaksiatan, karena maksiat itu akan menghalangi ampunan meskipun di musim-musim hujan rahmat. Dan ketahuilah jemaah sekalian, bukan hanya amal soleh dilipat gandakan pahalanya oleh Allah Subhanahu wa taala di bulan Ramadan, namun perbuatan dosa juga lebih besar dosanya. Kenapa dosa menjadi lebih besar? Karena tatkala seseorang berbuat dosa, pertama dia mendapatkan dosanya itu sendiri. Yang kedua, ditambah dengan dosa, dia tidak memuliakan bulan Ramadan. Dan itu secara tidak langsung dia meremehkan Allah. Dan yang ketiga, dia juga seakan tidak menghargai pertolongan Allah kepadanya. Di bulan Ramadan Allah tolong kita dengan mengikat setan-setan. Oleh karena jemaah sekalian, semakin berkurang dorongan berbuat maksiat, tapi seseorang masih melakukannya, maka dosanya menjadi lebih besar. Sehingga hukuman zina, jika seseorang sudah pernah menikah, itu lebih berat daripada yang belum nikah. Berzina bagi seorang anak muda yang belum nikah itu sudah dosa yang sangat besar. Tapi jika dia sudah pernah menikah, dosanya lebih besar lagi. Kenapa? Karena dorongan dia berzina itu semakin lemah. Apalagi dia sudah jelas punya pasangan yang sah, tapi dia masih berzina, maka dosanya lebih besar. Dan kalau dia sudah tua, dosanya lebih besar lagi. Begitu pula di bulan Ramadan, dorongan untuk berbuat dosa itu sangat kecil, karena setan-setan diikat. Ditambah lagi orang-orang kebanyakan menjauhi maksiat dan sibuk dengan ibadah, tapi seseorang masih berbuat dosa, maka dosanya menjadi lebih besar. Oleh karena jemaah sekalian, Ramadan juga adalah bulan untuk bertobat. Meskipun bertobat itu adalah keharusan sepanjang hidup kita, tapi di bulan Ramadan lebih ditekankan lagi. Kemudian yang keempat, termasuk petunjuk Nabi SAW yang sangat agung di bulan Ramadan adalah meningkatkan ibadah, membaca dan mempelajari Al-Quran. Allah Subhanahu wa taala di surat Al-Baqarah ayat 185 menegaskan, "Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Quran hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan." Bulan Ramadan adalah bulan diturunkannya Al-Quran sebagai petunjuk bagi manusia, dan di dalamnya ada ayat-ayat yang menjelaskan tentang hidayah dan Al-Furqan untuk membedakan yang benar dan yang salah. Dalam hadis yang diriwayatkan Al-Bukhari, sahabat yang mulia Abu Hurairah radhiyallahu anhu mengatakan, "Kana ya'ridu 'ala Nabi sallallahu alaihi wasallam Al-Qur'an kulla amin marrah." Malaikat Jibril setiap tahun di bulan Ramadan datang membaca Al-Quran kepada Nabi SAW, atau sebaliknya, Nabi SAW yang membaca dan malaikat Jibril yang menyimak. Fa'arada alaihi marratain fil 'amil ladzi qubida fihi. Namun di tahun Nabi SAW wafat di bulan Ramadan,
malaikat Jibril sampai 2 kali membaca Al-Quran dari awal sampai akhir kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ini menunjukkan kepada kita jemaah sekalian, bulan Ramadan lebih ditingkatkan lagi membaca Al-Quran. Secara khusus malaikat Jibril datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam di bulan Ramadan untuk urusan Al-Quran. Dan para ulama salaf, para sahabat, tabi'in dan tabi'ut tabi'in, mereka lebih fokus kepada Al-Quran di bulan Ramadan. Dan paling tidak jemaah sekalian, kita targetkan minimalnya dalam membaca Al-Quran 1 kali khatam. Itu batas paling minimal. Kalau bisa 2 kali tentu lebih bagus, 3 kali lebih bagus, 4 kali lebih bagus. Namun juga berusaha mempelajari tafsirnya. Apakah mendengarkan kajian tafsir atau membaca kitab-kitab tafsir? Ini juga dianjurkan di bulan Ramadan. Kita lebih fokus kepada Al-Quran. Bahkan Imam Malik rahimahullah sampai menutup majelis beliau selama bulan Ramadan demi fokus kepada Al-Quran. Kemudian yang kelima, hendaklah kita meningkatkan sedekah. Sedekah sangat dianjurkan di dalam maupun di bulan Ramadan. Tapi di bulan Ramadan lebih ditekankan lagi. Sebagaimana dalam hadis yang diriwayatkan Al-Bukhari dan Muslim dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, beliau mengatakan, "Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ajwadan nas. Wa kana ajwadu ma yakunu fi Ramadan hina yalqahu Jibril." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang paling dermawan, yang paling suka berbuat baik, dan beliau akan semakin dermawan, akan semakin banyak kebaikannya di bulan Ramadan ketika ditemui oleh malaikat Jibril alaihi salam. Jemaah sekalian, hadis ini juga menunjukkan keutamaan Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita semua tahu beliau di masa hidupnya bukan orang yang paling kaya, bahkan tidak bisa juga disebut orang kaya, meskipun tidak bisa juga disebut orang miskin. Ada sahabat-sahabat yang lebih kaya daripada beliau. Ada Abu Bakar, ada Utsman bin Affan, ada Abdurrahman bin Auf. Tapi ternyata yang lebih dikenal, lebih banyak bersedekahnya adalah Nabi Muhammad SAW. Ini luar biasa. Jadi sedekah ini bukan semata-mata soal harta, tapi keinginan untuk berbagi, keinginan untuk berkorban meskipun sedikit. Sehingga Nabi SAW pernah bersabda, "Fattakun nar walau bisyikki tamratin." Bentengi dirimu dari api neraka meskipun hanya bersedekah sepotong kurma. Bukan sebutir kurma, sepotong kurma. Artinya kita andai punya makanan sebutir kurma saja, masih mungkin dibagi 2. Separuh kita makan, separuh kita sedekah. Maka lakukanlah. Bisa jadi itu yang membentengi kita dari api neraka. Maka kata Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, di bulan Ramadan beliau semakin dermawan. Wa kana yalqahu fi kulli lailatin min Ramadan fayudarisuhu al-Qur'an. Dan malaikat Jibril datang setiap malam di bulan Ramadan untuk mudarasah Al-Quran. Terkadang beliau yang membaca, terkadang Nabi SAW yang membaca, dan beliau malaikat Jibril memperhatikan. Fala Rasulullah SAW ajwad bil khair min ar-rihil mursalah. Maka ketika itu Rasulullah SAW sangat dermawan dan semangat berbuat kebaikan melebihi angin yang berhembus. Jadi dianjurkan kita meningkatkan sedekah di bulan Ramadan. Al-Allamah Ibnu Baz rahimahullah memberikan nasihat. Fa'akthiru fihi rahimakumullah minas salawat was sadaqat wa qira'atil Qur'an wal ihsan ila al-fuqara wal masakin wal aitam. Maka perbanyaklah di bulan itu, semoga Allah merahmatimu, untuk melakukan sholat, bersedekah,
membaca Al-Quran dan berbuat baik kepada orang-orang fakir, miskin, dan anak-anak yatim. Wa qad kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ajwadun nas wa kana ajwadu ma yakunu fi Ramadan. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang paling dermawan. Dan beliau akan semakin dermawan di bulan Ramadan. Fata'assaw bi nabiyyikum sallallahu alaihi wasallam. Maka ittiba'lah kepada nabi kalian Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Waqtadu bihi fi mudafa'atil jud wal ihsan fi syahr Ramadan. Ikutilah beliau dalam meningkatkan kedermawanan dan berbuat baik di bulan Ramadan. Wa a'inu ikhwanakum al-fuqara. Tolonglah saudara-saudaramu yang fakir ala siyam wal qiyam untuk melakukan puasa dan sholat malam, sehingga mereka bisa tenang berpuasa dan sholat malam. Bantulah mereka. Wahtasibu ajra dzalika indal malikil alam. Dan berharaplah pahala itu di sisi Allah yang maha kuasa lagi maha mengetahui. Berikutnya jemaah sekalian, yang keenam, banyak berdoa. Termasuk sunnah yang sangat agung di bulan Ramadan, kita banyak berdoa. Karena bulan Ramadan adalah bulan yang mustajab untuk doa-doa kita. Dan di dalam Al-Quran ada 5 ayat yang diistilahkan para ulama dengan ayatus siyam, ayat-ayat puasa. 5 ayat itu mulai dari ayat 183 sampai 187. Ini disebut ayat-ayat puasa. Tapi jemaah sekalian, dari 5 ayat ini, ayat yang keempat tidak ada kaitannya dengan puasa. Maksudnya secara zahir, seperti tidak ada kaitan dengan puasa. Apa ayat yang keempat itu? Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qaribun ujibu da'watad da'i idza da'an falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun." Dan apabila hamba-hambaku bertanya tentang aku, maka katakanlah, sesungguhnya aku dekat. Maka sesungguhnya aku dekat, aku menjawab, aku mengabulkan doa orang yang berdoa apabila dia memanjatkan doanya kepadamu. Maka hendaklah mereka menjawab seruanku, yaitu menjalankan perintahku dan menjauhi laranganku, dan beriman kepadaku agar mereka mendapatkan petunjuk. Sedikit pun tidak menyinggung tentang puasa, tidak pula tentang Ramadan. Tapi dia terjepit di antara ayat-ayat puasa. Maka para ulama menerangkan, ini menunjukkan kepada kita di bulan Ramadan, begitu pula saat sedang puasa, dianjurkan untuk memperbanyak doa. Dan dalam hadis Rasulullah SAW bersabda, "Inna lillahi mutaqa minan nar fi kulli yawmin wa laylatin. Wa li kulli muslimin fi kulli yawmin wa laylatin da'watun mustajabah." Sesungguhnya Allah memiliki hamba-hamba yang dibebaskan dari api neraka di setiap siang dan malam bulan Ramadan. Dan bagi setiap muslim di setiap siang dan malam bulan Ramadan ada doa yang pasti dikabulkan. Juga Rasulullah SAW bersabda, "Thalathu da'awatin la turad." Ada 3 doa yang tidak akan ditolak, pasti dikabulkan. Yang pertama, da'watul walid, doa orang tua untuk anak. Wa da'watus sha'im, yang kedua, doa orang yang sedang berpuasa. Wa da'watu al-musafir, yang ketiga, doanya musafir. Maka jemaah sekalian, perbanyaklah doa di bulan Ramadan, baik ketika sedang berpuasa maupun di waktu malam, termasuk di waktu sahur, karena itu waktu terbaik untuk berdoa di sepertiga malam yang terakhir saat Allah Subhanahu wa taala turun ke langit dunia. Berikutnya yang keberapa? Yang ketujuh. Termasuk sunnah yang sangat agung di bulan Ramadan adalah
menyegerakan berbuka puasa. Jadi yang ketujuh, sunnah-sunnah terkait dengan berbuka puasa. Di antaranya menyegerakan berbuka puasa. Dalam hadis yang diriwayatkan Al-Bukhari dan Muslim dari Sahal bin Sa'ad As-Sa'idi radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW bersabda, "La yazalu nasu bi khairin ma ajjalul fitrah." Manusia akan senantiasa berada dalam kebaikan selama mereka menyegerakan buka puasa. Perhatikan jemaah sekalian, mengapa hanya menyegerakan berbuka puasa? Kata Nabi SAW, manusia akan senantiasa berada dalam kebaikan. Karena itu sunnah Nabi SAW. Disitulah letak kebaikan kita. Disitulah keberkahan hidup kita. Gak usah cari berkah dari benda-benda, dari kuburan-kuburan, dari apapun. Cari berkah itu dari petunjuk Nabi Muhammad SAW. Di situ kebaikan kita. Dan Allah bahkan mengabarkan kepada kita, itu adalah syarat meraih cinta Allah. Sebagaimana dalam surat Al-Imran ayat ke-31. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni. Katakan wahai Muhammad, sampaikan kepada umatku, kalau kalian benar-benar cinta kepada Allah, maka ikutilah aku, ikutilah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yuhibbukumullah, barulah Allah akan mencintaimu. Wa yaghfir lakum dzunubakum, dan akan mengampuni dosa-dosamu. Wallahu ghafurur rahim, dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Ini jemaah sekalian, tujuan kita belajar sunnah supaya meraih rahmat dan ampunan Allah tatkala kita mengamalkan sunnah-sunnah itu. Maka orang yang mencintai Allah belum tentu Allah mencintainya sampai dia mengikuti hamba yang paling Allah cintai, yaitu Nabi Muhammad SAW. Namun tentu yang dimaksud segera berbuka di sini adalah apabila sudah pasti masuk waktu maghrib. Jangan ditunda-tunda lagi, langsung berbuka. Ada segolongan orang yang sok lebih takwa, tunda dulu, jangan dulu. Sampai kapan? Sampai sudah gelap langit baru mereka mau berbuka. Mereka itu termasuk ahlul kitab dan diikuti oleh orang-orang Syiah. Jadi ahlul kitab tadi sudah kita bahas, mereka nggak makan sahur. Kalau mau berbuka juga tidak segera. Begitu pula orang-orang Syiah, sok merasa paling takwa, sehingga kita, kata mereka, harus berhati-hati. Tadi sudah kita bahas, berhati-hati itu bagus, tapi tetap harus sesuai dengan dalil. Kalau begitu, jika belum pasti bagi kita, belum yakin sudah masuk waktu maghrib, nggak boleh juga bersegera, bercepat-cepat. Kalau belum yakin masuk waktu maghrib, kemudian kita makan dan minum, ternyata memang belum masuk, bagaimana status puasanya? Tidak sah. Status puasanya tidak sah. Tapi beda halnya kalau dia sudah yakin, kemudian dia berbuka, namun ternyata belum masuk, maka status puasanya sah. Bedakan antara dua hal ini. Adakah menu buka puasa yang dianjurkan? Dalam hadis Abu Daud dan Tirmidzi dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, beliau mengatakan, "Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yuftiru ala rutabat qabla an yusalliya." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berbuka puasa dengan kurma muda sebelum melakukan sholat maghrib. Ini juga sunnah, berbukanya sebelum sholat maghrib. Jangan sholat dulu baru berbuka. Fa'in lam takun rutabat fa'ala tamarat. Kalau tidak ada kurma muda, maka kurma matang. Kalau tidak ada kurma gimana? Fa'in lam takun hasawati min ma'in. Kalau tidak ada kurma, maka beliau minum beberapa teguk air. Jadi kalau tidak ada kurma, jangan cari kue yang manis-manis lalu menganggap itu sunnah. Tidak. Yang sunnah adalah minum air putih dulu
Setelah itu mau makan apapun tidak ada masalah. Maksudnya di sini awal kita berbuka, yang disunahkan makan korma. Kalau tidak ada korma maka air putih. Jangan langsung ke kue. Nanti setelah air putih baru makan kue, tidak ada masalah. Dan tidak ada sunnah berbuka dengan yang manis-manis. Kalau yang manis-manis, yang paling manis istri dong. Yang sunnah dengan korma, kalau nggak ada korma dengan air putih. Dan juga jemaah sekalian, sangat dianjurkan memberi makan berbuka puasa kepada orang lain. Ini juga masuk dalam anjuran bersedekah. Rasulullah SAW bersabda, "Man fattara sha'iman kana lahu mithlu ajrihi ghayra annahu la yanqusu min ajri sha'imi syai'an." Barang siapa memberi makan orang yang berbuka puasa, maka ia akan mendapatkan pahala yang sama dengan orang yang berpuasa itu, tanpa mengurangi pahalanya sedikit pun. Jadi bayangkan kalau dia ngasih buka puasa kepada 100 orang, dia dapat pahala puasa 100 orang. Adakah doa khusus berbuka puasa? Di sini ada perbedaan pendapat ulama. Semua hadis-hadis yang berbicara tentang doa buka puasa tidak lepas dari kelemahan, sehingga ulama berbeda pendapat apakah ada doa khusus atau tidak. Pendapat yang dikuatkan Imam Muqbil bin Hadi rahimahullah, imam ahli hadis dari negeri Yaman, tidak ada satu hadis pun yang sahih. Tapi kalau kita menganggap yakin ada hadis sahih, maka tidak mengapa kita amalkan. Syekh Al-Albani rahimahullah, beliau mensahihkan hadis "Dhahabat dhama wa batallatil qulub wa thabata al-ajru insyaallah." Tapi ulama yang lainnya mendhaifkannya. Cuma ada satu yang paling penting, jangan lupa doa makan. Karena saking semangatnya mau berbuka sampai lupa doa makan. Baca bismillah itu harus diucapkan. Doa berbuka puasa sunnah, doa makan wajib. Kita masuk yang ke-8. Termasuk sunnah yang sangat agung di bulan Ramadan adalah sholat tarawih. Inilah sholat malam di bulan Ramadan. Jika kita di luar bulan Ramadan melakukan sholat malam, sholat tahajud, maka di bulan Ramadan sholat malamnya, sholat tahajudnya itulah sholat tarawih. Rasulullah SAW bersabda, "Man qama Ramadhana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi." Barang siapa berpuasa Ramadan, barang siapa melakukan sholat malam di bulan Ramadan, yaitu sholat tarawih, karena iman dan mengharapkan pahala, akan diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Man qama Ramadhana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi. Jadi ini termasuk peluang besar meraih ampunan. Tapi ada syarat. Pertama, sholat tarawihnya dilakukan berdasarkan iman, yaitu dia mengimani semua yang Allah wajibkan untuk diimani, termasuk beriman disunahkannya sholat tarawih. Yang kedua, ihtisaban, mengharap pahala. Dan inilah hakikat ikhlas. Tidak seperti kata sebagian orang, kalau ikhlas tidak berharap apa-apa. Maka Nabi SAW mengajarkan kepada kita ikhlas itu mengharapkan pahala, yaitu mengharap masuk surga dan dijauhkan dari api neraka oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang ketiga, tentu sholat tarawihnya harus sesuai petunjuk Nabi Muhammad SAW, karena beliau bersabda, "Man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun." Barang siapa mengerjakan suatu amalan tidak ada padanya petunjuk dari kami, maka amalan tersebut tertolak. Contoh sholat tarawih yang tidak sesuai petunjuk Nabi SAW, sholat tarawih dengan sangat cepat sampai tidak tumakninah.
sholat di masa Nabi SAW tidak tumakninah, itu karena dia belum tahu cara sholat. Maka Nabi SAW bersabda kepadanya, "Sholli fa innaka lam tusolli." Sholat lagi karena kamu belum sholat. Berarti sholatnya tidak sah kalau dia tidak tumakninah. Ini syarat yang ketiga. Masih ada syarat yang keempat, agar dosa-dosa kita diampuni semuanya, termasuk dosa-dosa besar, adalah dengan bertobat. Karena mayoritas ulama berpendapat dosa yang diampuni dengan sebab amal soleh hanyalah dosa kecil. Sebagaimana sabda Nabi SAW, "As-salawatul khams wal jum'atu ila jum'ah wa ramadan ila ramadan mukaffiratun lima bainahunna idza jutunibatil kaba'ir." Salat yang 5 waktu, salat Jumat sampai Jumat berikutnya, Ramadan sampai Ramadan berikutnya, adalah amalan-amalan penghapus dosa di antara waktu-waktu tersebut, apabila dosa-dosa besar dijauhi. Dan jemaah sekalian, kalau kita di luar Ramadan, sholat tahajud itu lebih afdal di akhir malam. Tapi di bulan Ramadan lebih afdal di awal malam. Dan bagi laki-laki berjamaah di masjid. Kenapa? Karena itulah yang dikerjakan oleh Rasulullah SAW dan para sahabat. Ba'da isya mereka sholat tarawih. Tapi kenapa kita sholat tarawih sebulan penuh, sementara Nabi SAW tidak mengerjakannya sebulan penuh? Karena jemaah sekalian, beliau telah menjelaskan sendiri alasannya. Kenapa beliau tidak lakukan sebulan penuh? Karena beliau khawatir menjadi wajib, sehingga beliau tidak sholat tarawih sebulan penuh berjamaah dengan para sahabat. Hanya beberapa hari saja beliau sholat di masjid, lalu sisanya beliau sholat di rumah. Kenapa? Khawatir menjadi wajib. Berarti ketika kekhawatiran itu sudah tidak ada, maka disunahkan sebulan penuh kita di masjid. Sebab ketika Nabi SAW sudah wafat, syariat beliau nggak mungkin berubah lagi. Jadi tidak benar kalau ada yang mengatakan tidak sunnah kalau setiap malam sholat tarawih di masjid. Sunnah. Sholat tarawih setiap malam di masjid, di awal malam langsung ba'da isya. Dan tetap ba'da isya melakukan sholat sunnah ba'diyah. Setelah itu baru sholat tarawih. Dan bagi ibu-ibu lebih afdal tetap di rumah. Andai mau ke masjid juga tidak apa-apa, selama tetap menjaga adab-adab sebagai wanita muslimah ketika keluar rumah. Dan juga jemaah sekalian, termasuk sunnah yang sangat agung, ketika kita sholat berjamaah tarawih, sholatlah bersama imam sampai selesai. Jangan kita tinggalkan imam sebelum imam selesai witir. Sebagaimana dalam hadis At-Tirmidzi dari Abu Dzar radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW bersabda, "Innahu man qama ma'al imam hatta yansharif kutiba lahu qiyamul lailatin." Sesungguhnya barang siapa yang sholat bersama imam, yaitu sholat tarawih, sampai imam selesai, sampai imam pergi, maksudnya selesai sholat, maka ditulis untuknya pahala sholat semalam penuh. Ini luar biasa pahala. Cuma sholat tarawih mungkin setengah jam, tapi dapat pahala sholat semalam penuh. Bagaimana kalau imam berganti? Tetap diikuti, karena hakikatnya pengganti itu adalah wakil daripada yang sebelumnya. Jadi pokoknya kalau kita di masjid sampai imam selesai, sampai witir. Bagaimana kalau kita ingin sholat tahajud lagi? Boleh atau tidak? Jawabannya boleh. Sebagaimana dijelaskan oleh Imam Ibnu Baz rahimahullah ta'ala. Kenapa? Karena sholat malam itu tidak ada batasan rakaatnya. Sebagaimana dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW bersabda, "Sholatul laili mathna mathna."
sholat malam itu 2 rakaat 2 rakaat. Ini juga sunnah. Tidak ada satu dalil pun 4 rakaat sekali salam, itu tidak ada. Yang ada 2 rakaat salam, 2 rakaat salam. Memang ada riwayat yang seakan menyebutkan 4 rakaat salam, tapi maknanya tidak seperti itu. Maknanya di 4 rakaat Nabi SAW beristirahat, bukan baru salam, bukan. Dan juga ada sebagian mazhab yang memahami seperti itu. Tapi mayoritas ulama itu berpendapat 2 rakaat salam, 2 rakaat salam. Kemudian lihat lanjutan hadis. Fa idza khasya ahadukum subh shalla rak'atan wahidah tutir lahuma qad shalla. Maka apabila seorang dari kalian sudah khawatir masuk waktu subuh, hendaklah dia sholat 1 rakaat sebagai witir untuk menutup sholat sebelumnya. Jadi lihat di sini, sholat malam 2 rakaat, 2 rakaat, terus sampai khawatir masuk waktu subuh, tutup dengan witir 1. Berdasarkan dari sini, kata Imam Ibnu Baz rahimahullah, berarti sholat malam tidak ada batasan, termasuk sholat tarawih. Sehingga sepeninggal Nabi SAW, para sahabat itu ada yang sholat sampai 20, ada yang lebih daripada itu, ada yang kurang daripada itu. Dan kesimpulannya jemaah sekalian, yang sunnah dalam sholat tarawih itu 2. Jika bacaan kita panjang, maka sunnahnya jumlah rakaatnya persis seperti yang diamalkan Nabi SAW. Beliau kebanyakan mengamalkan 11 rakaat, tapi terkadang sampai 13. Itu sunnah. Ingat ya, bukan hanya rakaatnya 11 atau 13, tapi bacaannya juga harus panjang. Itu baru sesuai dengan sunnah. Nah, yang kedua, yang diamalkan oleh sahabat, bacaannya lebih singkat, tapi rakaatnya banyak. Dan ini dulu diamalkan di Masjid Nabawi dan Masjidil Haram. Sebelum pandemi, Masjid Nabawi dan Masjidil Haram itu 20. Tapi kemarin setelah pandemi tinggal 10. Ini 2 yang disunahkan. Tapi kita banyak buat versi ketiga. Bacaannya pendek, rakaatnya juga sedikit. Itu versi kita. Dan kita merasa sudah sesuai sunnah. Seharusnya kalau rakaatnya sedikit, bacaannya panjang. Kalau bacaannya pendek, rakaatnya banyak. Itu yang disunnahkan. Jadi boleh-boleh saja kalau kita mau sholat lagi, padahal kita sudah sholat tarawih bersama imam, tapi dengan syarat, jika kita sudah sholat witir, tidak witir lagi. Karena Rasulullah SAW bersabda, la witrani fi lailatin. Tidak boleh ada 2 witir dalam 1 malam. Adakah surat khusus yang dianjurkan pada sholat tarawih? Jawabannya tidak ada, kecuali pada sholat witir. Sebagian orang di 10 malam terakhir menganggap sunnah membaca surat Al-Qadar, inna anzalnahu fi lailatul qadar, dan seterusnya, karena berharap dapat pahala Lailatul Qadar. Tapi mengkhususkan surat tersebut tidak ada dalilnya. Apalagi kalau cuma baca surat itu pendek sekali. Harusnya, nah jemaah sekalian, di 10 hari terakhir Ramadan, sholat tarawihnya harusnya lebih panjang lagi. Namun tidak ada surat yang dikhususkan kecuali pada sholat witir. Pada sholat witir, jika kita sholat witir 3 rakaat, maka rakaat pertama membaca Sabbihisma rabbikal a'la, rakaat yang kedua Qul ya ayyuhal kafirun, dan rakaat yang ketiga Qul huwallahu ahad. Dan untuk sholat witir itu bisa 3. 1 salam tanpa tasyahud awal, bisa juga dibagi 2. 2 rakaat salam, kemudian 1 rakaat salam. Berikutnya yang ke-9. Yang
9 ini yang paling penting. Ini babak final Ramadan. Yang ke-9 adalah meningkatkan ibadah di 10 hari terakhir Ramadan. Inilah babak final di Ramadan yang akan menentukan awal dan pertengahan Ramadan kita. Karena Nabi SAW mengatakan, wa innamal a'mal bi khawatimiha, dan hanyalah amalan itu tergantung penutupannya. Syekhul Islam Ahmad bin Abdul Halim Al-Harrani rahimahullah pernah mengatakan, wal ittibar bi kamalin nihayah la bi naqsil bidayah. Yang menjadi ukuran adalah sempurnanya penutupan, bukan kurangnya permulaan. Imam Ibnu Rajab rahimahullah mengatakan, ibadallah, inna syahra Ramadan qad azama ala rahil walam yabqa minhu illa al-qalil. Wahai hamba-hamba Allah, sesungguhnya bulan Ramadan sudah bertekad untuk pergi, tidak tersisa waktunya kecuali sedikit. Faman minkum ahsana fihi fa alaihi tamam. Maka siapa yang telah berbuat baik padanya, hendaklah dia sempurnakan. Wa man farrata falyakhtimhu bil husna. Tapi barang siapa yang menyia-nyiakan, maka hendaklah dia tutup dengan yang lebih baik. Kenapa? Kalau dia tutup dengan yang lebih baik di 10 hari terakhir, Allah akan maafkan kekurangannya di awal maupun pertengahan Ramadan. Sebab Nabi SAW mengatakan, innamal a'mal bi khawatimiha. Amalan-amalan itu tergantung penutupannya. Terutama jemaah sekalian, untuk mengejar Lailatul Qadar. Yang kata Allah dalam Al-Quran, Lailatul Qadri khairun min alfi syahr. Lailatul Qadar itu lebih baik daripada 1000 bulan. Maksudnya, amal ibadah kita di malam itu pahalanya lebih baik daripada amalan selama 1000 bulan non-stop. Bukan 1000 bulan ada jeda, tidak. Tapi amalan 1000 bulan tanpa henti. Sebab kalau kita hidup 1000 bulan, yaitu 83 tahun 4 bulan, tentu nggak mungkin kita ibadahnya tanpa henti. Banyak berhentinya, lebih banyak berhenti ibadah daripada ibadahnya. Apakah dengan melakukan hal yang tidak manfaat atau bahkan kemaksiatan? Tapi maksud 1000 bulan di sini, yang amal ibadah di malam Lailatul Qadar lebih baik adalah 1000 bulan tanpa henti. Dan itu pun nggak disebutkan lebih baik dari 1000 bulan berapa. Apakah 1001 atau 2000 atau 3000? Nggak disebut berapa. Artinya bisa saja Allah lipat gandakan sebanyak-banyaknya sesuai dengan kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi jangan sampai kita sia-siakan Lailatul Qadar. Dan Lailatul Qadar itu tempatnya di 10 malam terakhir. Sebagaimana sabda Nabi SAW, taharraw Lailatul Qadri fil ashril awakhir min Ramadan. Carilah Lailatul Qadar itu di 10 hari terakhir Ramadan. Dan lebih spesifik lagi di malam ganjil. Sebagaimana sabda Nabi SAW, taharraw Lailatul Qadri fil witri minal ashril awakhir min Ramadan. Carilah Lailatul Qadar pada malam ganjil di 10 malam terakhir Ramadan. Tapi jemaah sekalian, perlu kita pahami, malam ganjil 10 hari terakhir Ramadan bisa jadi dihitung dari depan, bisa jadi dihitung dari belakang. Maksudnya gimana? Kalau dihitung dari depan, malam ganjil itu berarti malam 21, 23, 25, 27, 29. Dan kalau dihitung dari belakang dan bulan Ramadan mencapai 30 hari, maka malam ganjil itu adalah satu malam yang tersisa.
berarti malam 30. Itulah malam yang tersisa terakhir. 2 malam yang tersisa berarti malam 28. Afwan, 3 malam yang tersisa berarti malam 28. 5 malam yang tersisa berarti malam 26. 7 malam yang tersisa berarti malam 24. 9 malam yang tersisa berarti malam 22. Itu kalau bulan mencapai 30. Penghitungan malam ganjil bisa dihitung dari depan, bisa dihitung dari belakang. Artinya jemaah sekalian, keseluruhan dari 10 malam terakhir Ramadan yang kita hitung dari depan itu malam genap pun mungkin padanya Lailatul Qadar. Maksudnya, jangan sampai kita semangat ibadah cuma di malam ganjil saja, tapi di malam genap kita tidur misalkan. Maka jangan sampai malam genap itu adalah Lailatul Qadar. Kenapa? Karena kalau dihitung dari belakang ternyata itu malam ganjil. Namun kalau bulan hanya 29, maka dihitung dari depan maupun dari belakang malam ganjilnya sama. Cuma kita kan nggak bisa memastikan Ramadan itu 29 atau 30, kecuali pada hari 29 baru kita bisa pastikan. Apabila muncul hilal berarti masuk Syawal, kalau tidak maka sempurnakan bulan menjadi 30. Maksud dari sini adalah kita jangan sampai menyia-nyiakan satupun malam dari 10 malam bulan Ramadan tersebut. Meskipun jemaah sekalian, ada anjuran di 10 malam terakhir Ramadan ini kita meningkatkan ibadah. Tapi di malam ganjil yang dihitung dari depan itu kita lebih tingkatkan lagi. Ini ada anjuran seperti itu karena itulah yang dilakukan oleh Rasulullah SAW. Jadi kesimpulannya, di 10 hari terakhir Ramadan, amalan apa saja yang dianjurkan kita lakukan? Yang pertama adalah lebih semangat untuk sholat tarawih. Bahkan dianjurkan kita bangunkan keluarga kita untuk sholat tarawih. Sebagaimana kata Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha, "Kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam idza dakhala al-ashr shadda mizarahu wa ahya laylahu wa ayqadha ahlahu." Nabi sallallahu alaihi wasallam apabila masuk 10 hari terakhir Ramadan, beliau kencangkan sarungnya. Di sini ada 2 penafsiran. Pertama, beliau kurangi makan agar semangat ibadah, tidak ngantuk-ngantukan. Yang kedua, beliau sama sekali tidak berhubungan suami istri karena beliau melakukan iktikaf. Wa ahya lailahu, dan beliau menghidupkan malamnya. Artinya 10 malam terakhir itu beliau tidak tidur sama sekali, atau tidurnya hanya sedikit sekali untuk memperbanyak ibadah. Wa ayqadha ahlahu, dan beliau membangunkan keluarganya. Juga Nabi SAW bersabda, "Wa man qama lailatal qadri imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi." Barang siapa yang melakukan sholat malam, sholat tarawih pada malam Lailatul Qadar karena iman dan mengharapkan pahala, akan diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Kemudian dianjurkan di malam-malam ganjil sholatnya lebih ditingkatkan, sebagaimana kata sahabat yang mulia An-Nu'man bin Bashir radhiyallahu anhu, "Kunna ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fi syahri Ramadan lailata 23 ila thuluthil lail al-awwal." Kami sholat bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di bulan Ramadan
malam ke-23 sampai sepertiga malam yang pertama. Tsumma qumna ma'ahu lailata 25 ila nisfil lail. Kemudian kami sholat lagi bersama beliau malam ke-25 sampai pertengahan malam. Malam 25 sholat tarawih dari ba'da isya sampai tengah malam. Jadi kalau kita ba'da isya kurang lebih setengah 9 sampai kurang lebih jam 12 malam. Bagaimana, siap? Kemudian kata beliau, "Tsumma qumna ma'ahu lailata 27 hatta dhananna alla nudrikal falah." Kemudian kami sholat malam bersama beliau pada malam 27 sampai akhir malam, sehingga kami pun mengira kami tidak akan sempat makan sahur. Tapi tentu Nabi SAW dan para sahabat sempat makan sahur. Cuma ini menunjukkan kepada kita malam 27 itu harus lebih ditingkatkan. Kenapa? Karena malam itu yang paling besar kemungkinan terjadi Lailatul Qadar. Meskipun bukan sebuah kepastian, tapi itu kemungkinan terbesarnya. Malam 27 Ramadan. Masya Allah, malam 27 Ramadan, Masjidil Haram tahun lalu sampai 3 km softnya. Jadi sholat tarawih ditingkatkan. Bahkan jemaah sekalian, sebagian ulama berpendapat amalan yang pahalanya lebih dari 1000 bulan maksudnya adalah sholat tarawih, bukan yang lainnya. Ini pendapat sebagian ulama, tapi kebanyakan ulama mengatakan mencakup semua ibadah. Namun sholat tarawih lebih ditingkatkan, lebih ditekankan. Tapi insya Allah mencakup semua ibadah, apakah sedekah, baca Quran, dan lain-lain. Itu juga pahalanya lebih daripada 1000 bulan. Akan tetapi sholat tarawih lebih ditekankan. Apalagi yang dianjurkan di 10 hari terakhir Ramadan, melakukan ibadah yang sangat agung, yaitu iktikaf. Ini adalah sunnah muakkadah yang sangat ditekankan, karena Rasulullah SAW tidak pernah meninggalkan. Kalau kita bicara sibuk, beliau orang super sibuk. Beliau seorang Nabi dan Rasul, mengurus istri 9 orang. Kemudian beliau kepala negara. Luar biasa kesibukan beliau. Luar biasa banyaknya orang yang perlu kepada beliau. Tapi beliau tidak pernah meninggalkan iktikaf. Setiap Ramadan beliau beriktikaf di 10 hari terakhir. Bahkan di tahun beliau wafat sampai 20 hari. Dan kalau beliau tidak sempat beriktikaf, maka beliau akan mengqadha tahun depan jadi 20 hari. Ini menunjukkan sangat dianjurkan untuk iktikaf. Kata Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha, anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam kana ya'takifu al-ashr al-awakhir min Ramadan hatta tawaffahu Allah. Nabi sallallahu alaihi wasallam beriktikaf 10 hari terakhir Ramadan sampai Allah mewafatkan beliau. Artinya beliau lakukan terus-menerus setiap Ramadan. Tsumma takafa azwajuhu min ba'di. Kemudian para istri beliau masih beriktikaf sepeninggal beliau sallallahu alaihi wasallam. Apa hakikat iktikaf jemaah sekalian? Imam Ibnu Rajab rahimahullah mengatakan, "Fa ma'na al-iktikaf wa haqiqatuhu qat'ul 'ala'i 'anil khalaiq lil ittisal bi khidmatil khaliq." Makna iktikaf dan hakikatnya adalah memutuskan semua interaksi dengan makhluk kecuali yang terpaksa saja. Tapi yang tidak penting diputuskan semuanya. Untuk apa? Untuk fokus beribadah kepada Al-Khaliq, Sang Pencipta. Ini hakikat iktikaf. Agar kita bisa fokus
kita beriktikaf di masjid. Putuskan semua hubungan dengan dunia. Itu hakikat iktikaf. Jadi kalau iktikaf tapi masih banyak ngobrol dengan teman-teman iktikaf, itu tidak sesuai dengan petunjuk Nabi SAW. Atau lebih banyak waktunya main HP, buka medsos dan lain-lain, itu bukan iktikaf yang sesuai petunjuk Nabi SAW. Bahkan kajian pun itu jangan terlalu banyak di masa iktikaf. Paling 1 atau 2 kali sehari. Jangan terlalu banyak. Karena iktikaf itu intinya adalah hubungan pribadi antara hamba dengan Allah Subhanahu wa taala. Makanya dianjurkan ketika iktikaf, ini juga sunnah, ada bilik khusus. Nabi SAW ketika iktikaf dibuatkan semacam kemah, kemudian beliau menyendiri di situ. Sehingga nggak ada yang bisa ganggu lagi, nggak ada yang bisa ngajak ngobrol. Jadi kalau masjidnya luas, bagus, mungkin di bagian belakang, atau masjidnya ada dua lantai, mungkin di salah satu lantai dikhususkan untuk dibuat bilik-bilik yang tidak permanen untuk jamaah iktikaf, agar dia bisa fokus ibadah. Itu termasuk sunnah. Kalaupun itu tidak ada, ya tidak ada masalah. Yang penting iktikafnya di masjid. Dan ulama sepakat iktikaf yang terbaik adalah di Masjidil Haram atau Masjid Nabawi atau Masjidil Aqsa. Semoga Allah mudahkan ya. Selain 3 masjid ini, ulama bahkan masih beda pendapat. Boleh tak iktikaf di selain 3 masjid ini? Namun mayoritas ulama berpendapat boleh, selama masjid itu ada sholat jamaahnya. Dan lebih afdal lagi kalau ada sholat Jumatnya, sehingga jamaah yang iktikaf ini tidak perlu keluar ke masjid lain. Ini sunnah di 10 hari terakhir Ramadan. Pertanyaannya, bagaimana kalau masih kerja, belum dapat cuti, belum libur? Boleh nggak iktikafnya malam saja? Boleh, daripada nggak sama sekali. Yang afdal itu full di masjid 10 hari terakhir Ramadan. Maksudnya kapan? Malam 21 menjelang terbenam matahari sudah bersiap di masjid. Kapan keluarnya? Jika pemerintah sudah mengumumkan masuk hari raya, berarti berakhir iktikaf kita. Karena Ramadan sudah berakhir. Jadi sampai akhir Ramadan baru keluar dari tempat iktikaf. Itu idealnya. Tapi jemaah sekalian, andai seseorang memang nggak ada waktu, dia niat iktikaf, meskipun sebentar, dia dapat pahala iktikaf. Kalau dia niat iktikaf meskipun hanya 5 menit di masjid, maka dia dapat pahala iktikaf. Jadi idealnya kalau bisa 10 hari full, itu sunnah Nabi SAW. Apalagi yang diajarkan di 10 hari terakhir Ramadan, membaca doa yang diajarkan Nabi SAW. Allahumma innaka afuun tuhibbul afwa fa'fu anni. Ini doa yang dianjurkan kita perbanyak di 10 malam terakhir Ramadan. Artinya, ya Allah, sesungguhnya Engkau yang Maha Pemaaf, mencintai pemaafan, maka maafkanlah aku. Ini adalah doa memohon ampunan. Maka kita pun paham, meraih ampunan Allah di bulan Ramadan itu tujuan utama kita. Karena tidaklah akan bisa seseorang masuk surga hanya berdasarkan amalannya, melainkan karena rahmat dan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Yang terakhir jemaah sekalian, yang ke-10 termasuk sunnah di bulan Ramadan adalah melakukan umrah. Sebagaimana sabda Nabi SAW, fa inna umratan fi Ramadan taqdi hajjatan ma'i. Sesungguhnya umrah di bulan Ramadan pahalanya seperti haji bersamaku. Berarti sangat dianjurkan melakukan umrah di bulan Ramadan. Terlebih lagi kalau kita bisa iktikaf di Masjidil Haram ataupun di Masjid Nabawi, tentu itu lebih afdal lagi. Walhamdulillah, inilah pembahasan singkat 10 sunnah yang bisa kita amalkan di bulan Ramadan.
Semoga Allah memberikan taufik kepada kita semuanya untuk dapat mengamalkannya, dan semoga Allah menerima amal ibadah kita. Wabillahi taufik walhamdulillahi rabbil alamin. Bismillah. Ketika bangun sahur tiba-tiba suara adzan. Kami baru minum, sahkah puasa kami? Ini tadi saya sudah bahas. Ada yang bisa jawab? Ada hadiah. Yang jawab satu orang, angkat tangan coba. Siapa? Sah. Semua jawabnya sah. Masya Allah. Dan jawabannya lagi. Tadi apa yang saya jelaskan? Coba angkat tangan yang mau jawab. Silakan Pak. Kalau yakin sudah masuk, tidak sah. Kalau masih ragu, sah. Karena kaidah tadi, al-yakin la yazulu bisyak. Masya Allah. Bapak dapat hadiah. Mana hadiahnya? Jadi jemaah sekalian, andai kita nggak sempat sahur, tetap wajib puasa. Meskipun kita nggak sempat sahur, tetap wajib puasa. Bagaimana caranya melaksanakan sholat syuruk bagi akhwat yang sholat di rumah? Sama dengan yang melaksanakan di masjid. Setelah sholat, berzikir, kemudian masuk waktu syuruk, sholat sunnah syuruk, dan itu adalah sholat duha di awal waktu. Boleh juga kalau mau ditunda di waktu duha yang terbaik, yaitu saat sudah panas matahari. Manakah yang lebih utama, pelaksanaan sholat tarawih 22 atau 44? Ini juga tadi sudah saya bahas. Ada yang jawab, angkat tangan. Silakan Pak. 22. Masya Allah. Silakan hadiahnya buat Bapak. Bahkan yang 44 itu nggak ada dalilnya. Yang 44 itu tidak ada dalilnya. Tadi saya sudah jelaskan, memang ada dalil yang seakan seperti itu, padahal tidak. Tapi maksudnya yang keempat itu Nabi SAW beristirahat, bukan baru saja salam, tidak, tapi beristirahat. Apabila di rumah tangga pasangan suami istri sudah pisah, apakah boleh berbuka puasa bareng dengan anak-anak? Bolehkah satu rumah untuk jalani sahur bersama anak-anak? Jawabannya ini termasuk fitnah. Hal yang bisa memunculkan fitnah. Kalau mereka sudah selesai masa iddahnya, sudah berpisah, kemudian masih ketemu bersama, ini bisa memunculkan fitnah. Makanya kalau mau begitu jangan pisah. Salah sendiri kan? Dan juga kalau mereka mau menikah lagi, ya, kalau mau mereka ingin begitu, ya seharusnya mereka menikah lagi saja. Tidak ada masalah. Kalau memang masih bisa menikah lagi, yaitu belum sampai talak 3. Kalau belum sampai talak 3 masih bisa menikah lagi. Kalau sudah talak 3, untuk bisa menikah lagi, si wanita harus sudah pernah menikah dengan laki-laki lain, kemudian diceraikan, lalu boleh kembali kepada suami sebelumnya. Tapi ini nggak bisa direkayasa. Ada yang mengatakan kita boleh makan sahur walaupun sudah adzan, yang penting kalimat adzannya belum berakhir. Apakah itu benar? Jawabannya tidak. Justru bukan masalah adzannya, tapi adalah waktu subuh. Kan ayat mengatakan kulu washrabu hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswad minal fajar. Makan dan minumlah sampai menjadi jelas benang putih dari benang hitam, yaitu munculnya fajar. Jadi bukan soal adzan. Anda yang muadzin terlambat adzan, tapi sudah jelas masuk waktu subuh, kita nggak boleh makan lagi. Kita nggak boleh makan lagi. Jadi bukan soal adzannya, tapi waktunya.
Apakah boleh melaksanakan sholat tahajud lagi setelah melaksanakan sholat tarawih? Tadi saya jawab boleh, tapi ada syarat. Nah, ibu-ibu mau jawab apa syaratnya? Ibu-ibu satu orang. Nah, syaratnya apa? Tidak boleh witir 2 kali, Masya Allah. Barakallahu fiik. Nggak boleh witir 2 kali. Kalau sudah witir ya nggak perlu witir lagi. Apakah boleh wanita sholat tarawih di masjid? Boleh, dengan syarat tentu ketika keluar rumah dia berada sebagai wanita muslimah. Namun tetap yang paling afdal di rumah. Jika ketiduran kemudian terbangun di tengah malam, ragu sudah sholat tarawih apa belum? Karena ragu tetap laksanakan sholat tarawih dan witir. Mungkin terjadi witir 2 kali. Bolehkah? Kalau memang ragu, maka hukum asalnya kan memang belum sholat. Maka keraguan tidak bisa menghilangkan hukum asal. Maka tidak mengapa dia tetap sholat tarawih lagi. Pernah mendengar hadis tutuplah malam dengan witir. Pada saat di bulan Ramadan, bolehkah kita sholat witir setelah sholat isya? Betul, hadis ini sahih. Nabi SAW mengatakan, ij'alu akhir sholatikum bil-lail witran. Jadikanlah akhir sholat malam kalian adalah witir. Dan ini berlaku di bulan Ramadan maupun di luar bulan Ramadan. Namun ini hukumnya sunnah, tidak sampai wajib. Dan kalau seseorang sudah witir di awal malam, tidak boleh witir lagi, karena ada hadis la witrani fi lailatin. Tidak ada 2 witir dalam 1 malam. Tapi bisa juga kalau memang dia ingin witir di akhir malam, ketika dia sholat witir bersama imam, saat imam salam dia berdiri lagi. Paham? Jadi ketika sholat tarawih di masjid, saat imam witir salam, dia berdiri lagi tambah 1 rakaat. Berarti dia belum witir kan? Nanti dia witirnya di akhir malam. Bisa seperti itu. Apakah seorang wanita iktikafnya lebih baik di masjid atau di rumah? Iktikaf tempatnya hanya di masjid, bukan di rumah. Kalau seorang wanita tidak ada halangan untuk beriktikaf, maka sangat bagus dia iktikaf. Karena istri-istri Nabi SAW juga iktikaf. Tapi kalau ada hal yang lebih penting di rumah, maka lebih afdal di rumah. Seperti dia harus berkhidmah kepada suami dan lain-lain. Itu lebih besar pahalanya. Jangan dikira wanita capek menyiapkan sahur buka puasa bagi suami, itu bukan ibadah. Itu ibadah yang bahkan lebih besar pahalanya daripada iktikaf. Iktikaf sunnah, sementara dia berbakti kepada suami adalah wajib. Cuma bukan juga terlalu fokus dengan masak-masakan lalu baca Quran sudah nggak sempat. Nah itu juga tidak bagus ya. Jadi harus diatur waktunya. Dan juga makannya jangan terlalu berlebihan, sehingga masih banyak waktu untuk membaca Al-Quran dan lain-lain. Kalau sholat tarawih itu apakah sama dengan sholat tahajud? Bagaimana kalau jam 3 malamnya kita mengerjakan sholat tahajud lagi? Apakah ini diperbolehkan atau tidak? Tadi sudah kita bahas ya, tidak ada masalah. Yang penting tidak witir lagi kalau sudah witir. Sholat tahajud di bulan Ramadan itulah sholat tarawih. Lebih afdal di awal malam, karena itulah yang dilakukan oleh Nabi SAW dan para sahabat. Kalau mau tahajud lagi tidak masalah. Begitu pula termasuk kekhususan sholat tarawih adalah dianjurkan berjamaah. Adapun sholat tahajud di luar Ramadan, kalau disengaja kita misalkan sengaja nanti malam kita kumpul ya, kita mabit. Mabit itu kepanjangannya malam bid'ah. Kalau kita sengaja berkumpul untuk sholat tahajud, itu nggak ada dalilnya. Di luar Ramadan tidak ada dalilnya. Sebagian ulama
menegaskan itu termasuk bid'ah. Tapi kalau kita bukan sengaja, misalkan lagi nginap bareng karena kita di perjalanan, atau kita nginap di rumah kawan kita, lihat dia sedang sholat tahajud, lalu kita ikutan berjamaah, tidak mengapa. Yang tidak ada dalilnya, kalau kita menyengaja, kita ngumpul yuk nanti malam biar bisa tahajud bareng, itu nggak ada dalilnya di luar Ramadan. Ini termasuk kekhususan tarawih di bulan Ramadan, dianjurkan berjamaah. Dan lebih afdal berjamaah daripada kita sholat sendirian di rumah bagi laki-laki. Kecuali kalau misalkan sudah tidak sempat di masjid karena suatu halangan, maka tidak mengapa tarawih sendiri di rumah. Begitu pula kalau misalkan semua masjid di daerahnya semuanya sholatnya cepat, maka lebih baik dia sholat sendiri di rumah. Bila akhir-akhir Ramadan wanita mendapat haid, amalan apa yang bisa meningkatkan ibadah di akhir Ramadan di 10 hari terakhir? Bisa membaca Al-Quran tanpa menyentuh Al-Quran itu. Dan semua ibadah yang lainnya selain sholat dan puasa. Semua ibadah lainnya selain sholat dan puasa. Apakah boleh itikaf? Ini ada khilaf ulama. Lebih afdal tidak dilakukan untuk menjaga kemuliaan masjid. Saya seorang muslimah mempunyai satu penyakit tiroid yang mengakibatkan sering lapar haus yang berlebihan. Bagaimana menyikapinya untuk berpuasa? Apakah bisa diganti dengan fidyah? Jika penyakit itu sudah sulit diharapkan kesembuhannya, maka fidyah, membayar 1 hari puasa setengah sok bahan makanan pokok, yaitu kurang lebih 1,5 kg beras, diberikan kepada orang miskin. Tapi jika itu penyakit yang sementara, masih diharapkan kesembuhannya, berarti bukan fidyah, nanti qadha. Nanti diqadha setelah Ramadan, setelah sembuh. Apakah ada dalilnya ketika berbuka puasa dengan bilangan korma ganjil? Jawabannya tidak ada dalilnya. Yang ada dalilnya adalah makan pagi tanggal 1 Syawal sebelum berangkat sholat Idul Fitri. Itu ada sunnahnya, kita makan korma minimal 3. Kalau mau nambah 5, kalau mau nambah jadi 7. Ini sunnah. Tapi untuk buka puasa tidak ada dalil yang menunjukkan demikian. Baik, sekarang saya bertanya lagi. Ini masih ada hadiah kan? Masih. Baik. Tadi ada, angkat tangan yang menjawab ya. Tadi ada 2 cara penentuan masuknya Ramadan yang disunnahkan. Ibu-ibu dulu kayaknya. Maaf, kurang kedengaran. Pertama, ru'yatul hilal. Yang kedua, menyempurnakan bulan menjadi 30. Masya Allah, benar. Kenapa? Ya, itu juga sunnah. Betul sekali, Masya Allah. Sudah 3 bahkan dia jawab ya. Gak apa-apa. Baik. Sebutkan dalil kewajiban berpuasa bersama pemerintah. Apa dalilnya tadi? Ada yang tahu? Berbuka dan berpuasalah bersama pemerintah. Lapasnya nggak begitu. Lapasnya bukan seperti itu, Pak. Nah, silakan. Saya tanya dalilnya apa? Surah Al-Isra.
Ya, lafaznya belum tepat ya. Gak apa-apa, ganti pertanyaan aja. Tadi saya sebutkan beberapa keutamaan makan sahur. Apa di antaranya? Satu saja. Silakan. Keberkahan Ustaz, mendapatkan keberkahan. Iya, berkahnya apa maksudnya? Di siang hari bisa menjadi semangat ibadah. Yang kita bahas tadi. Oh, yang lain boleh Ustaz? Yang keutamaan lain boleh. Yang kita bahas tadi. Keberkahannya apa? Allah dan para malaikat Ahsan, barakallahu. Allah dan malaikatnya bersalawat atas orang yang makan sahur. Masya Allah. Sekarang ibu-ibu nambah lagi. Satu lagi ibu-ibu. Apa lagi keberkahan makan sahur yang kita bahas tadi? Apa? Yaitu menguatkan berpuasa. Yaitu sebenarnya hal yang masuk akal, tapi sebenarnya nggak ada dalil seperti itu. Yang kita tanya, yang kita bahas tadi, yang ada dalilnya apa keberkahannya? Apa lagi tadi keberkahannya? Menyelisihi Yahudi dan Nasrani yang tidak makan sahur. Sudah habis hadiahnya? Ya, maaf yang belum dapat ya. Semoga bermanfaat. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufik. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa alihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.